Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran 3, Sinkronus, Kreativiti, Konten, dan Teknik Penceritaan. Bercerita yang didengar bersama Edward Zuhadi, produser, sutradara, dan pakar storytelling, konten, dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. Praktek ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, membuat rencana. Kedua, mengeksekusi. Ketiga, memasarkan. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang penting. Selalu kembali dengan melihat diri sendiri. Menarik atau tidak, informatif atau tidak, membuat peduli atau tidak, kita sebagai pembuat konten selalu dapat menjawab dengan tepat. Tapi hambatan terbesarnya, apakah kita bisa jujur pada diri sendiri? Mari kita eksplorasi. Kita ikuti kuis penilaian awal. Kuis penilaian awal ini terdiri dari 15 butir soal. Apa isi dari sebuah konten? A. Informasi. B. Hiburan. C. Ajakan. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Di antara di bawah ini, mana tahapan pertama untuk membuat konten? A. Membuat rencana. B. Memasarkan. C. Mengeksekusi. D. Memviralkan. Jawabannya adalah A. Membuat rencana. 3 kunci dalam eksekusi konten adalah A. Impact, Communication, Execution. B. Impact, Execution, Persuasion. C. Impact, Communication, Persuasion. D. Execution, Persuasion, Impact. Jawabannya adalah C. Impact, Communication, Persuasion. Dalam proses pembuatan konten, diperlukan pertanyaan validasi untuk memastikan kontennya bermanfaat. Berikut adalah pertanyaan validasi kecuali. A. Apakah konten ini menarik? B. Apakah konten ini akan viral? C. Apakah konten ini informatif? D. Apakah konten ini membuat orang lain menjadi peduli? Jawabannya adalah B. Apakah konten ini akan viral? Hook secara literal dapat diartikan sebagai A. Pengait. B. Pengikat. C. Pelindung. D. Persatuan. Jawabannya adalah A. Pengait. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan definisi dari struktur 3 babak? A. Elemen yang dapat menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. B. Struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. C. Perkenalan pada cerita dan karakter dengan informasi yang relevan dengan penonton. D. Konflik dalam sebuah cerita yang diciptakan sehingga menjadi seru. Jawabannya adalah B. Struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. Hal apa saja yang termasuk dalam struktur 3 babak? A. Evolusi. B. Revolusi. C. Ekspresi. D. Resolusi. Jawabannya adalah D. Resolusi. Apa sajakah kelebihan teknik penceritaan? A. Cerita mudah diingat. B. Cerita menarik perhatian pembaca. C. Cerita menggugah perasaan pembaca. D. Cerita mudah ditebak akhirnya. Jawabannya adalah A. Cerita mudah diingat.
Siapa yang menunjukkan bahwa fakta 20 kali lebih mungkin diingat jika itu adalah bagian dari sebuah cerita? A. J.K. Rowling, B. Charles Dickens, C. Jerome Bruner, D. Anna Fried. Jawabnya adalah C. Jerome Bruner. Apa fungsi utama hook? A. Menjadikan konten yang diciptakan menjadi seru dan menarik untuk terus dilihat. B. Membuat penonton melihat ke depan dalam beberapa cara, sehingga mereka akan penasaran dan secara sukarela meneruskan untuk melihat konten yang disajikan. C. Membuat dan membangun konflik dan resolusi yang jelas adalah hal yang membuat seluruh pengalaman belajar berkesan. D. Memastikan kejelasan cerita. Jawabnya adalah B. Membuat penonton melihat ke depan dalam beberapa cara, sehingga mereka akan penasaran dan secara sukarela meneruskan untuk melihat konten yang disajikan. Dalam teknik penceritaan, hook adalah A. Penentuan apakah cerita ini menarik. B. Membuat konten yang membuat kepedulian. C. Elemen yang dapat menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. D. Perkenalan pada cerita dan karakter dengan informasi yang relevan dengan penonton dan keseluruhan cerita. Jawabnya adalah C. Elemen yang dapat menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. Masalah teratasi merupakan bagian dari struktur 3 babak, yaitu A. Ekspresi, B. Impact, C. Persuasion, D. Resolusi. Jawabnya adalah D. Resolusi. Apakah yang dapat membuat sebuah konten yang diciptakan menjadi seru? A. Konflik dan resolusi, B. Communication, C. Plot cerita, D. Peran utama. Jawabnya adalah A. Konflik dan resolusi. Manakah yang termasuk dalam tips untuk membangun cerita dalam pengajaran atau pembuatan konten? A. Menyampaikan dengan pengantar yang tepat, B. Mengerti persis masalahnya, C. Memastikan kejelasan cerita, D. Biarkan konflik menggantung. Jawabannya adalah biarkan konflik menggantung. Finish quiz, mari kita lihat hasilnya. Dari 15 soal ternyata salah satu, jadi mendapatkan nilai 93,33%. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.